siksa paling ringan di neraka itu, yang paling ringan, itu orang ditarik ubun-ubunnya begini. An-Nisa ayat 56. Orang-orang yang susah diajak kembali kepada Allah, ingkar dengan ayat-ayat kami, di akhirat nanti ubun-ubunnya akan ditarik. Kemudian dicelupkan. Nanti ada malaikat yang tugasnya celup, angkat, celup, angkat. Kullama nadijat juluduhum, tatkala dicelupkan hancur semua tubuhnya plus dengan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling dalam. Dia begitu macam-macam kena hal ya, itu kan yang perasa pertama kan kulit ya. Baik, tapi ini tidak. Kalau kulitnya habis misalnya, cuman sampai situ saja, mungkin akan hilang rasa sakitnya. Tapi ini baddalnahum juludan ghairaha. Celupkan, hancur, angkat lagi, sembuh lagi. Celupkan, hancur, angkat lagi, sembuh lagi. Tapi dia nggak diikat. Cuman nggak bisa bebas. Informasi saja, 1 harinya sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya sama dengan kurang lebih 48 hari. Jadi kalau dicelupkan ke situ 40 detik saja. Perhatikan, neraka tingkat paling ringan, di situ ada jahanamnya enggak? Tidak, disebutkan nar saja. Apa siksaannya? Perhatikan kalimatnya, saufan nuslihim nara. Maka kami akan tarik, nusli itu tarik ubun-ubunnya. Dicelupkan ke dalam neraka. Disiksa paling ringan di neraka itu adalah saat seseorang sudah dihisab tempatnya neraka, itu ubun-ubunnya ditarik tuh yang paling ringan. Dari kata nusli. Ya, taslanaran hamiyah, gitu kan? Ada disebutkan, ada sebagian tempat yang disebutkan. Jadi kalau ada kata aslayusli, nusli itu ubun-ubun yang ditarik begini. Maaf Pak ya. Puncak kemuliaan manusia itu ada di mana ya? Di kepalanya. Makanya kalau ada orang-orang kan mau diseret dalam urusan dunia untuk merendahkan dia, kepalanya ditarik kan? Saat kita ingin bersujud kepada Allah, kita turunkan kepala kita untuk menunjukkan bahwa ini puncak penghambaan yang paling tinggi. Maka ketika di akhirat nanti, maaf kalau dalam urusan dunia Anda pernah diseret, yang tahu cuma teman dunia saja. Anda diseret di Bekasi misalnya, sama orang-orang yang tidak berperikemanusiaan, diseret kepalanya, yang tahu cuma orang Bekasi. Tapi saat Anda diseret misalnya di akhirat nanti, itu dibuka, semua alam langit dan bumi melihat Anda. Ini rupanya manusia ini, diseret di bawah tuh, ubun-ubunnya ditarik begini. Ya. Dan nusli yang kedua, asla yusli itu bisa berarti sesuatu yang dicelupkan dan diangkat kembali. Pernah bikin teh celup? Teh celup? Pernah? Halo? Ya, teh celup itu kan masukkan, angkat begini ya, masukkan, angkat. Nah ini, neraka yang paling ringan siksaannya, diambil ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka, angkat begini, celupkan, angkat. Jadi ada malaikat yang memang tugasnya cuma celup, angkat gitu. Ya. Bukan angkat biasa, bukan celup biasa. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan begini, hancur semua tubuh plus dengan kulitnya. Kenapa di sini disebutkan kulit? Ya, kulit sebagai perwakilan dari seluruh anggota tubuhnya, karena kulit ini bagian dari indera perasa yang sangat tajam. Ya, pekat. Ya, jadi kalau kulitnya ini diibaratkan dengan lukisan kulit di sini, seakan-akan bahasanya bukan kulit kalau ingin terjemahkan lebih luas, seakan-akan ingin mengatakan maaf ketika masuk ke neraka ini itu sakitnya menjalar ke seluruh bagian organ tubuh. Bukankah saat kulit itu kena kemudian yang lain merasakan? Ya. Maka kata Allah, saya akan buat rasa nih ketika dicelupkan semua organ tubuhnya merasakan. Jelas ya? Tapi nggak sampai situ, begitu hancur semuanya. Ya, perhatikan, baddalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi, sembuh lagi, celupkan, hancur lagi, angkat, sembuh lagi. Baik, informasi saja, 1 harinya sama dengan, tahu dari mana? Tahu dari mana 1000 tahun? Baik, Quran surah ke-32 itu kan? Ya, surah ke-32 itu kan? Saja yang kita bacakan dalam setiap Jumat itu kan? Baik, dari ayat kelimanya itu, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dalam seharinya malaikat naik hitungannya sampai dengan 1000 tahun. Sehari sama dengan 1000 tahun. Baik, jadi kalau ada orang maaf masuk ke neraka itu, neraka biasa, sehari aja itu hukumannya sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 detiknya sama dengan kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupkan 1 detik aja ke neraka biasa, sedetik aja, celup sedetik, itu sakitnya sama dengan 48 hari. Angkat lagi, celup lagi 1 detik, 48 hari. Angkat lagi, celup lagi 1 detik, 48 hari. Itu neraka biasa. Kalau nggak percaya silahkan aja. Ya. Itu kan diinformasikan supaya kita menghindarinya, bukan terlibat di dalamnya. Karena aneh ini, diinformasikan masih mau terlibat di dalamnya juga. Makanya kata para ulama, manusia ini memang agak aneh itu. Bahkan sekarang kalimat aganya jadi semakin hilang, pada aneh. Ya. Ingin masuk surga, tapi selalu melakukan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Ingin menghindari neraka, tapi senantiasa mengerjakan perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka, kan aneh. Sudah sadar akan meninggal, Bapak Ibu, ada yang tidak meninggal di sini? Ya, akan meninggal. Kapan meninggalnya? Bisa terjadi kapan saja.
Hari ini mungkin. Nah, ini yang paling aneh. Sudah tahu akan meninggal dan kapan saja bisa terjadi, masih bermain-main dalam kehidupannya. Dan masih sempat berbuat maksiat gitu. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin terjaga dari keburukan, selalu ingin baik, coba rasakan setiap terfikir berbuat yang tidak baik, rasakan seketika akan meninggal. Ini ada minuman, bukan minuman Anda. Begitu Anda mau ambil begini, nantilah saya bilang nanti sekalian. Rasakan, begitu Anda ambil, Anda mau teguk itu, malaikat maut datang menjemput Anda. Itu insya Allah akan selalu dijaga, Pak. Anda masuk ke kantor sendirian, di ruangan kantor, mau tanda tangan proyek itu kan, yang nilainya miliaran, tapi dengan cara yang salah, haram. Padahal sholatnya dikerjakan, ikut ta'lim juga, godaan tidak biasa. Bayangkan ketika tanda tangan itu, malaikat maut datang menjemput Anda. Itu paling gampang. Paling gampang. Antum kajian, temannya sedang wudu, penanya di situ mau nulis cepet-cepet, nanti bilangnya lah gitu kan. Antum nggak ada pena, tiba-tiba ngambil pena temannya, tulis dulu gitu kan. Hati-hati, antum belum aman tuh. Ya, dianya memang sedang wudu, Anda berniat nanti sekalian pas pulang saya bilang, tadi saya pinjam pulpen kamu gitu kan. Tapi apakah Anda bisa menjamin Anda bisa bertahan dalam kehidupan sampai dia kembali dari wudunya? Belum tentu. Karena itu hati-hati gitu. Ya, hati-hati, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu terjamin. Ya, terjamin dalam nuansa kapan saja bisa pulang. Jelas di sini? Baik.